desain barang dan jasa. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang penciptaan produk baru, yang dimana produk-produk yang sudah lama atau yang bisa dibilang sudah mati itu akan dicabut dan diganti dengan inovasi produk-produk baru lainnya. Yaitu contohnya ada yang sekarang itu ada TV menjadi HDTV, ada juga radio yang menjadi radio satelit, ada juga warung kopi itu sekarang sudah menjadi yang lebih trendy seperti Starbucks dan sejenisnya. Dalam menciptakan inovasi terbaru itu, suatu perusahaan itu akan mencari inovasi yaitu dengan cara yang pertama yaitu memahami pelanggan, di mana dia akan mencari beberapa sampel dari pelanggan agar bisa menciptakan atau mengembangkan produk baru. Lanjut, ada juga perubahan ekonomi yang membawa peningkatan level yang kemakmuran dalam jangka panjang, bagaimana agar produk tersebut tetap bertahan beberapa tahun kemudian. Lanjut, ada perubahan sosiologi dan demokrasi mungkin muncul dalam faktor-faktor tertentu sehingga dengan menurunkan ukuran dari keluarga ataupun masyarakat yang berbeda. Ada juga yang dari perubahan teknologi di mana semua orang itu mengenal produk tersebut dari teknologi, ada yang dari mulut ke mulut, ada yang dari sosial media dan lain sebagainya. Ada juga perubahan politik yang dimana produk tersebut itu laku atau laris karena ada hal politik, dan selanjutnya ada perubahan lainnya yang mungkin melahirkan praktek pasar atau standar profesional ataupun pemasok atau distributor. Jadi perubahan tersebut itu perubahan dari inovasi-inovasi produk baru itu tergantung, yaitu tadi ada yang dari pasar juga, ada standar dari profesional, pemasok dan juga distributornya bagaimana. Jadi setiap membuat inovasi terbaru, kita sebagai yang membuat meskipun kita jasa maupun pembuat produk, kita juga akan tetap mencari sampel dari pelanggan kita dan juga dari pasar juga, distributor juga. Jadi kita akan tahu bagaimana pengembangan dari produk baru kita tadi apakah bisa bertahan dari beberapa tahun kemudian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu pengembangan produk. Pengembangan produk merupakan kunci utama perusahaan dalam melakukan pengelolaan. Apabila pengembangan produk ini tidak berjalan secara optimal, maka perusahaan tersebut akan mengalami kebangkrutan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sistem pengembangan produk. Sistem pengembangan produk tidak hanya menentukan keberhasilan produk saja, tetapi akan menentukan keberhasilan perusahaan. Terdapat 3 cara sebelum melakukan pengembangan produk, yaitu menentukan konsep. Yang kedua, kemampuan perusahaan dalam merealisasikan konsep tersebut. Yang ketiga, yaitu melakukan riset terhadap keinginan pelanggan. Mengidentifikasi produk-produk secara baik dan benar akan mendapatkan pangsa pasar, efektivitas biaya, dan keuntungan yang baik. CFD digunakan pada awal proses desain untuk membantu apa yang menentukan produk dan di mana produk itu akan digunakan. Salah satu alat CFD adalah rumah kualitas, yaitu sebuah desain untuk menghubungkan pelanggan dengan produk atau jasa. Terdapat 7 langkah awal untuk membangun rumah kualitas. Yang pertama yaitu mengidentifikasi keinginan pelanggan, misalnya dengan apa yang diinginkan pelanggan dalam produk ini. Yang kedua yaitu mengidentifikasi bagaimana cara memuaskan pelanggan. Contohnya yaitu dengan mengidentifikasi bagaimana fitur produk tersebut dalam memuaskan pelanggan. Yang ketiga yaitu membangun hubungan pelanggan dengan beberapa banyak produk. Contohnya dengan membangun sebuah metode dalam produk tersebut. Keempat yaitu mengidentifikasi dengan beberapa banyak perusahaan. Contohnya dengan perusahaan listrik dengan perusahaan otomotif. Yang kelima yaitu dengan mengembangkan peringkat kepentingan. Contohnya dengan
mengembangkan kepentingan pelanggan dengan matriks pada produk tersebut. Yang keenam yaitu dengan melakukan pengevaluasian persaingan produk. Yang terakhir yaitu dengan menentukan atribut teknis dan kompetitor yang diinginkan untuk melawan atribut-atribut tersebut. Untuk materi selanjutnya yaitu mengorganisasikan pengembangan produk. Mari kita amati 4 pendekatan untuk mengorganisasikan pengembangan produk. Yang pertama, pendekatan AS tradisional untuk pengembangan produk adalah sebuah organisasi dengan departemen-departemen yang berbeda. Yang kedua, pendekatan yang paling populer adalah dengan menetapkan manajer produk ke produk pemenang melalui sistem pengembangan produk dan organisasi terkait. Akan tetapi, pendekatan pengembangan produk ketiga dan mungkin yang terbaik yang digunakan di AS tampaknya adalah penggunaan tim. Tim tersebut dikenal sebagai tim pengembangan produk, tim desain untuk manufakturabilitas, dan tim perekayasaan nilai. Dan untuk orang Jepang menggunakan pendekatan keempat. Mereka memotong isu tim dengan tidak membagi-bagi perusahaan menjadi penelitian dan pembangunan teknik, produksi, dan sebagainya. Konsisten dengan gaya Jepang untuk upaya dan bekerja tim sebuah grup, kegiatan ini dilakukan bersama-sama dalam sebuah organisasi. Oleh karena itu, orang-orang Jepang merasa tidak perlu untuk memiliki tim yang menyediakan komunikasi dan koordinasi penting. Namun, tipikal gaya barat dan pendekatan yang disarankan adalah dengan menggunakan tim. Untuk materinya selanjutnya yaitu manufakturabilitas dan perekayasaan nilai. Kegiatan manufakturabilitas dan perekayasaan atau manufacturability and value engineering nilai memusatkan perhatian pada perbaikan desain dan spesifikasi pada tahap penelitian, pengembangan, desain, dan praproduksi dari pengembangan produk. Sebagai tambahan bagi pengurangan biaya yang cepat dan nyata, desain untuk manufakturabilitas dan perekayasaan nilai dapat memberikan keuntungan lainnya. Hal tersebut meliputi: yang pertama, mengurangi kompleksitas produk; yang kedua, pengurangan dampak lingkungan; yang ketiga, standarisasi tambahan bagi komponen; 4. Perbaikan aspek fungsional produk; 5. Perbaikan desain dan keamanan pekerjaan; 6. Perbaikan kemampuan perawatan, kemampuan penawaran jasa suatu produk; yang ketujuh atau yang terakhir yaitu menguatkan desain. Untuk kegiatan manufakturabilitas dan perekayasaan, nilai bisa jadi merupakan teknik penghindaran biaya terbaik yang mungkin dilakukan oleh manajemen operasional. Mereka menghasilkan peningkatan produk nilai dengan memfokuskan pada pencapaian spesifikasi fungsional penting untuk memenuhi permintaan pelanggan secara optimal. Baik, saya akan menjelaskan materi berikutnya yaitu siklus hidup produk. Dalam siklus hidup produk terdapat beberapa macam. Ada yang bulanan, harian, maupun beberapa dekade seperti perusahaan pesawat terbang. Siklus hidup produk dibagi menjadi 4 fase. Yang pertama, fase pengenalan. Yang kedua, fase pertumbuhan. Yang ketiga, fase kematangan. Dan yang keempat terakhir adalah fase penurunan. Dalam grafik tersebut terdapat garis biru dan garis merah. Garis biru menunjukkan habis biaya produksi dan garis merah menunjukkan pendapatan penjualan. Dalam fase pengenalan, biasanya produksi memerlukan biaya yang cukup banyak. Dalam fase pengenalan, biaya produksi relatif cukup banyak, atau biaya pendapatan tidak menutup kemungkinan untuk menutup biaya produksi. Jadi, ditunjukkan pada grafik tersebut, biaya produksi melebihi dari biaya pendapatan. Ini dikarenakan perusahaan masih melakukan riset, pengembangan suatu produk, modifikasi, serta pengembangan pemasok. Yang kedua, ada fase pertumbuhan. Dapat dilihat dalam grafik tersebut bahwa garis biru dan garis merah berada di 1.0, yaitu menggambarkan bahwa produk tersebut sudah mulai stabil. Yang ketiga, ada fase kematangan. Ketika sebuah produk matang, kompetitor akan muncul. Jadi, produksi dengan inovasi tinggi dan volume yang tinggi sangat dibutuhkan. Bisa dilihat dalam grafik tersebut bahwa biaya pengembangan dan biaya produksi berangsur-angsur turun, sedangkan biaya pendapatan penjualan berangsur-angsur naik. Selanjutnya, fase keempat merupakan fase terakhir, yaitu fase penurunan. Dalam fase ini, produk mengalami sekarat atau produk mengalami kelemahan. Dalam fase ini, produk-produk yang lemah membutuhkan sumber daya dan keahlian manajerial. Jika produk ini masih dijual atau masih diteruskan, maka
perusahaan tersebut akan mengalami kerugian. Kemudian presentasi